Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Arti dari ayat-ayat tersebut sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika sekiranya kamu mengetahui. Dan apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu berhasil. Dan apabila mereka melihat sesuatu perniagaan atau hiburan, berlarian mereka menuju kepadanya dan meninggalkan engkau berdiri sendirian. Katakanlah, apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada hiburan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Hari ini merupakan Jumat terakhir Ramadan kali ini. Sebagaimana
pada umumnya orang-orang memberikan perhatian khusus dan berusaha untuk hadir pada Jumat ini. Kebetulan juga saat ini tengah libur sekolah dan kantor, sehingga kehadiran hari ini nampak lebih baik, dan demikian juga pada umumnya. Ayat pada ruku terakhir surah Jum'ah yang saya tilawatkan tadi, di dalamnya Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan keutamaan ibadah salat Jumat. Dalam pandangan Allah Ta'ala, kehadiran pada salat Jumat sangatlah penting. Allah Ta'ala menjelaskan, yakni jika disuruh untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, maka janganlah memperlihatkan kelalaian, melainkan berikanlah perhatian khusus untuk hadir dalam ibadah Jumat. Terlepas sesibuk apapun aktivitas yang sedang dilakukan, sekalipun dengan meninggalkannya, seorang pebisnis dapat mengalami kerugian materi yang sangat besar. Namun, janganlah menghiraukannya. Laksanakanlah ibadah salat Jumat tanpa memperdulikan peluang kerugian materi yang sangat besar itu. Karena kehadiran pada hari Jumat, melaksanakan salat Jumat di masjid, dan mendengarkan khutbah khatib ribuan, jutaan kali lebih baik dari perdagangan kalian, bisnis kalian, dan urusan duniawi kalian. Namun kesadaran untuk melakukan itu dapat dimiliki oleh orang yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang benar. Allah Ta'ala berfirman, orang yang memiliki pemahaman yang benar pasti akan memberikan prioritas kedua terhadap perdagangan dan bisnisnya itu. Seiring dengan itu, Allah Ta'ala juga berfirman bahwa setelah selesai melaksanakan ibadah salat Jumat, kalian diberikan kebebasan untuk bertebaran di muka bumi dan sibuk untuk urusan duniawi dan perdagangan. Dengan begitu, Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan dalam urusan duniawi kalian. Namun di sini dijelaskan untuk jangan membatasi ibadah-ibadah kita hanya ibadah Jumat saja. Melainkan, ingatlah Allah Ta'ala setiap saat. Jika perhatian kalian tertuju pada zikir ilahi, maka kalian akan meraih kesuksesan lebih dari sebelumnya, yakni ruhani dan jasmani. Ketika mengingat Allah Ta'ala, mereka pun akan ingat bahwa setelah selesai salat Jumat, kita harus melaksanakan salat asar, karena ini pun termasuk ke dalam ibadah fardu. Begitu juga salat maghrib, isya, kesemuanya adalah salat fardu. Sedangkan perdagangan duniawi atau nikmat yang lainnya dapat diraih hanya dengan karunia Allah Ta'ala semata. Jadi, kesuksesan hanya berkaitan dengan zikir ilahi dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Disiplin melaksanakan ibadah Jum'ah, zikir ilahi, dan upaya untuk memenuhi hak ibadah kepadanya jangan hanya terbatas pada bulan Ramadan saja, melainkan sebagaimana jelas dari ayat-ayat tadi, yakni
merupakan perintah umum untuk segenap ibadah Jumat dan khas juga berkenaan dengan keutamaan ibadah salat Jumat. Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda bahwa hari Jumat adalah hari Id, dan Id ini adalah lebih afdol dari Id-Id lainnya. Bagaimana bisa lebih afdol? Beliau bersabda, untuk Id tersebut telah turun surah Jum'ah, yakni dalam surah Jum'ah telah ditekankan secara khusus untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari Jum'ah. Lalu beliau menjelaskan mengenai keutamaan Jumat dengan menceritakan perbincangan antara Hadrat Umar dengan seorang Yahudi, yakni ketika turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ketika ayat tersebut turun, seorang Yahudi mengatakan, jika seandainya ayat ini turun kepada kami, maka kami akan merayakan Id. Hadrat Umar menjawab, memang hari Jumat adalah Id, karena ayat tersebut turun pada hari Jumat. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, namun banyak orang yang tidak menyadari Id yang Allah Ta'ala perintahkan untuk merayakannya setiap minggu. Hari yang di dalamnya dikabarkan sempurnanya agama, dan Allah Ta'ala memberikan kabar suka untuk menggenapkan nikmatnya. Namun, hari tersebut tidak diberikan keutamaan sedemikian rupa, dan orang-orang beranggapan cukup dengan meraih pahala seluruh Jumat dengan hadir pada Jumat terakhir pada bulan Ramadan saja. Walhasil, kita harus menjaga hari-hari Jumat kita dengan penuh perhatian. Sebagaimana kita memberikan keutamaan pada Jumat terakhir bulan Ramadan, demikian pula perlu bagi kita untuk memberikan keutamaan pada Jumat sepanjang tahun. Allah Ta'ala berfirman, setiap mukmin, jika ia seorang mukmin hakiki, seyogianya memperhatikan akan hal itu. Namun apa yang terjadi? Masih banyak yang tidak menaruh perhatian akan hal itu dengan menyia-nyiakan ibadah Jum'ahnya disebabkan oleh perdagangan dan hiburan duniawi. Allah Ta'ala berfirman, supaya kalian tahu bahwa apa yang ada pada Allah Ta'ala jauh lebih baik daripada hal-hal duniawi dan segala daya tariknya. Dan Allah Ta'ala lah yang memberikan rezeki kepada kalian. Walhasil, ini sangatlah penting dan perlu menjadi perhatian bagi orang mukmin, khususnya kita yang beriman kepada Imam Zaman, perlu untuk menaruh perhatian secara khusus akan hal itu. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, radhiyallahu anhu, pernah bersabda bahwa Ahmadilah yang merupakan mukmin sejati karena telah beriman kepada Imam Zaman. Jadi, keimanan ini menuntut satu tanggung jawab untuk menyelaraskan amalan kita sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala dan berusaha untuk melangkah selaras dengan hukum Allah Ta'ala. Hasrat dunia janganlah menjadi prioritas kita, melainkan ridho ilahi dan meraih keridaan-Nya lah yang harus
menjadi prioritas kita. Namun masih banyak di antara kita yang melupakan bahwa kita telah beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Untuk apa kita beriman kepada beliau? Beliau datang untuk menguatkan jalinan kita dengan Allah Ta'ala, yakni meraih keridaan dan kasih sayangnya adalah lebih utama dan merupakan prioritas utama dari hal-hal lainnya. Janganlah kita menghadap Allah Ta'ala atau menaruh perhatian untuk salat dan doa hanya ketika hasrat dunia kita belum terpenuhi, lalu tunduk di hadapan Allah Ta'ala untuk memenuhi hasrat. Atau kita tidak mengetahui apa keutamaan dari meraih keridaan Allah Ta'ala, sehingga kebutuhan hasrat dan duniawilah yang menjadi keutamaan kita. Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, "Aku katakan dengan sesungguhnya bahwa ini merupakan kesempatan yang Allah Ta'ala ciptakan bagi orang-orang yang beruntung. Mubarak bagi mereka yang mengambil manfaat darinya. Kalian yang telah menjalin ikatan denganku, janganlah takabur dengan merasa bahwa apa yang harus kalian raih telah kalian dapatkan. Adalah benar bahwa kalian lebih beruntung dibandingkan dengan orang-orang yang ingkar, karena kalian telah mendekati untuk meraih kemuliaan, dibandingkan dengan mereka yang telah membuat Allah Ta'ala murka disebabkan oleh pengingkaran dan penghinaan yang keras. Adalah benar juga bahwa kalian telah berbaik sangka dengan berfikir untuk menyelamatkan diri dari murka ilahi, namun adalah benar bahwa kalian telah mendekati sumber mata air yang Allah ciptakan untuk kehidupan yang abadi. Namun, yang tersisa adalah meminum air itu. Untuk itu, mintalah taufik dengan karunia dan kasih sayang ilahi supaya Dia meminumkan air itu padamu sampai kamu kenyang. Karena tanpa Allah Ta'ala tidak mungkin akan didapatkan. Bersabda, aku mengetahui dengan yakin bahwa barang siapa yang minum dari sumber mata air itu, mereka tidak akan binasa, karena air tersebut menganugerahkan kehidupan, menyelamatkan dari kebinasaan, dan menjaga dari serangan syaitan. Bagaimana cara untuk mendapatkan air dari sumber air tersebut? Dengan cara memenuhi dua hak yang Allah telah tetapkan bagi kalian, yakni pertama, hak Allah Ta'ala, dan kedua, hak makhluknya. Jadi, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan untuk menyelaraskan amalan kita dengan ajaran Allah Ta'ala dan meninggikan standar ibadah setelah beriman padaku dan juga standar hukukul ibad. Jika ini tidak ada, maka kalian tidak akan dapat meraih karunia Allah Ta'ala yang merupakan haknya. Untuk dapat meminum air dari sumber mata air itu, kita harus merubah prioritas kita. Hadrat Khalifatul Masih Awal pernah bersabda, berkenaan dengan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam yang menyatakan bahwa masih tersisa untuk meminum air dari sumber mata air itu, beliau bersabda bahwa saya beranggapan bahwa yang menjadi lawan bicara beliau bukanlah saya. Dalam hal ini, kita mengetahui dengan jelas bagaimana kedudukan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Karena Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan kedudukan yang sangat terhormat kepada beliau.
Jika beliau memiliki kekhawatiran seperti itu, terlebih lagi kita, betapa dalamnya kekhawatiran kita seyogianya, yakni bagaimana kita harus berusaha untuk meminum air dari sumber mata air itu dan memenuhi hak baiat. Walhasil, untuk memenuhi hak Allah Ta'ala, perlu bagi kita untuk meraih keridhaannya. Perlu juga untuk memperhatikan bahwa kita telah memenuhi hak ibadah dan juga Allah Ta'ala telah menetapkan ibadah sebagai tujuan penciptaan manusia. Sebagaimana bersabda, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Di sini Allah Ta'ala telah menjelaskan tujuan penciptaan kita. Allah Ta'ala tidaklah berfirman bahwa dengan melaksanakan ibadah Jum'ah pada hari akhir Ramadan saja, berarti kalian telah melaksanakan perintahku dan memenuhi hak ibadah kepadaku. Melainkan perlu adanya amalan yang sifatnya abadi, yang diamalkan dari sejak kalian memasuki usia dewasa sampai akhir hayat kalian. Jadi, janganlah menganggap cukup dengan hanya menghadiri Jumat terakhir, melainkan setiap Jumat adalah penting. Dan untuk menekankan ibadah Jum'ah, Allah Ta'ala tidak berfirman bahwa dengan melaksanakan ibadah Jum'ah, mendirikan salat, berarti kalian telah memenuhi hakku. Atau berfikiran bahwa Allah Ta'ala mendapatkan manfaat darinya. Atau Allah Ta'ala membutuhkan salat kita, zikir kita. Tidak. Melainkan berfirman, ketika kalian melaksanakan ibadah Jum'ah, mendirikan salat, menyimak khutbah, berzikir ilahi, di dalamnya terdapat detik-detik di mana seorang hamba memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala dan Allah mengabulkannya. Yakni, apapun yang diminta kepada Allah Ta'ala, selain sesuatu yang haram, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doa tersebut. Namun detik itu, masa itu, tidaklah untuk Jum'ah yang dikhususkan saja, melainkan untuk setiap Jumat. Dalam satu kesempatan, Hadrat Rasulullah telah menekankan tentang keutamaan Jumat. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, kecuali orang yang sakit, musafir, wanita, anak-anak, dan hamba sahaya, karena mereka memiliki keterpaksaan. Lalu bersabda, barang siapa yang lalai dari ibadah Jumat disebabkan oleh perdagangan dan hiburan, Allah Ta'ala pun tidak akan memperdulikannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Cukup dan Maha Terpuji. Allah Ta'ala tidak memerlukan apa-apa dari kalian, melainkan Dialah yang menganugerahkan, dan hal itu menuntut dari seorang mukmin untuk memanjatkan pujian padanya. Beliau bersabda, pada hari Jumat, ganjaran yang diberikan atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan ditingkatkan berlipat-lipat. Lantas, kebaikan apa yang nilainya lebih tinggi dari melaksanakan perintah ilahi? Jadi, jika seorang mukmin melaksanakan perintah Allah Ta'ala demi untuk meraih keridhaannya,
yang salah satunya adalah melaksanakan ibadah Jum'ah, perhatian terhadap ibadah dan salat, maka itu merupakan satu kebaikan yang sangat besar. Dan betapa besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada orang mukmin yang melakukan berbagai kebaikan, beribadah, dan ikut serta dalam ibadah Jum'ah dengan didasari niat semata-mata untuk meraih keridhaannya. Tidak ada prioritas untuk hasrat duniawi. Begitu juga terdapat peringatan dari Rasulullah perihal meninggalkan ibadah Jum'ah tanpa alasan, yakni barang siapa yang meninggalkan ibadah Jum'ah tanpa sebab, ia akan tertulis sebagai orang munafik dalam catatan amalnya. Lalu bersabda, barang siapa yang lalai dengan meninggalkan ibadah Jum'ah 3 kali berturut-turut, Allah Ta'ala akan mematerai hatinya. Jadi, sangatlah mengerikan, karena jika telah termaterai, maka taufik untuk melakukan kebaikan pun akan semakin berkurang. Sehingga kehadirannya untuk salat dan ibadah Jum'ah tanpa keikhlasan akan terus menimbulkan kemunafikan. Sangatlah menakutkan dan perlu perhatian yang khas untuk ini. Dalam satu kesempatan beliau bersabda, biasakanlah untuk melaksanakan ibadah Jum'ah, karena orang yang sering meninggalkan salat Jumat, pada akhirnya akan luput dari surga. Padahal sebelumnya ia tercatat sebagai ahli surga. Ia sering melakukan kebaikan yang dapat membawanya ke surga. Namun karena sering meninggalkan ibadah salat Jumat, akhirnya luput dari surga. Walhasil, Rasul telah menekankan untuk melaksanakan ibadah Jumat dalam banyak kesempatan, bahkan telah memberikan peringatan bagi orang yang meninggalkan ibadah Jumat tanpa sebab. Tidak ditemukan satupun sabda Rasul yang menyatakan bahwa jika melaksanakan Jumat terakhir pada bulan Ramadan, kalian akan diampuni. Ya, kita pasti menyaksikan, sebagaimana kita telah melihat dalam satu isyarah beliau, di mana Rasulullah bersabda bahwa Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan orang yang meninggalkan ibadah salat Jumat disebabkan karena perdagangan, hiburan, atau kesibukan duniawi, dan yang tidak peduli terhadap ibadah salat Jumat, dan tidak hanya mencukupkan pada ibadah Jumat saja, bahkan Rasul menyebutkan ciri-ciri seorang mukmin yang memenuhi hak ibadahnya, yakni mereka yang selalu memikirkan dari satu salat ke salat lainnya dan selalu menunggunya, yang selalu memikirkan dari satu Jumat ke Jumat lainnya dan selalu menunggunya, yang selalu memikirkan dari satu Ramadan ke Ramadan lainnya dan selalu menunggunya. Bukannya menyia-nyiakan ibadah Jumat dan salatnya demi untuk pemenuhan hasrat dan urusan duniawi. Jadi, kita harus memikirkan ibadah-ibadah kita. Perlu untuk memposisikan prioritas kita pada jalan yang benar. Perlu adanya upaya untuk dapat meraih Allah Ta'ala, dan untuk meraih Allah Ta'ala perlu juga mengetahui makom tersebut. Dengan hanya ucapan di mulut saja, tidak lantas akan dapat meraihnya. Namun jika kita renungkan, maka kita akan melihat bahwa amalan kita tidaklah mengenali dengan baik makom hakiki Allah Ta'ala dan keistimewaannya. Kondisi amalan kita tidaklah sedemikian rupa sehingga kita dapat mengatakan bahwa kita sangat mengenalinya, bahkan doa-doa kita pun bertujuan untuk maksud pribadi. Jika bertujuan untuk meraih Tuhan, di dalamnya
harus terdapat kedawaman. Hati kita tidak hanya untuk ibadah Jum'ah saja, bahkan untuk salat kelima waktu di masjid juga. Namun seperti yang telah saya katakan, pada hakikatnya kita tidak memahaminya. Kita lebih mengutamakan yang sifatnya sementara dan cepat, sedangkan kebutuhan yang sifatnya abadi, besar, dan permanen dianggap sebagai prioritas kedua. Kita justru malah meninggalkan salat dan ibadah Jum'ah. Namun demi untuk manfaat duniawi yang sifatnya sementara, kita dengan mudahnya mengatakan bahwa kita akan meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, dan Allah akan mengampuni kita nantinya. Lantas apa bedanya? Seorang pedagang akan mengatakan, tanggung dengan pekerjaan, jangan sampai calon pembeli ini lepas dari tangan kita. Entahlah kapan lagi akan mendapatkan pembeli seperti ini. Contoh lain, jika seseorang pergi menjumpai seorang bos di kantor dan tidak membahagiakan si bos tersebut, padahal moodnya sedang baik, lantas jika ia meminta izin kepada bosnya itu untuk pergi salat karena telah tiba waktu salat, atau untuk salat Jumat, sehingga berpikiran jangan sampai bosnya itu marah, sehingga ia akan luput dari keuntungan. Jika pikiran seperti itu muncul, berarti prioritasnya sama sekali berbeda. Urusan dunia lebih menjadi prioritas dibandingkan dengan meraih keridaan Allah Ta'ala. Demikian pula masih banyak hasrat duniawi yang alih-alih menjadi prioritas kedua, justru malah lebih diutamakan di atas keridaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadi prioritas kedua, dikalahkan oleh urusan duniawi. Saat itu, kita lupa bahwa ketika kita melupakan Allah Ta'ala, mengesampingkan hukumnya dibandingkan urusan duniawi, maka seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah, Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan orang-orang yang tidak peduli seperti itu. Sehingga meskipun sebelumnya ia dinyatakan calon ahli surga, namun disebabkan karena ketidakpedulian itu, ia akan luput dari surga. Jadi, tugas seorang mukmin adalah untuk selalu menaruh perhatian bahwa berkat karunia Allah Ta'ala lah perdagangan dan pekerjaan saya akan meraih keberkatan. Untuk itu, jika keberkatan tadi bergantung pada karunia Allah Ta'ala, maka kenapa kita tidak berupaya untuk memenuhi hak Allah Ta'ala terlebih dulu? Setiap orang perlu memahami prinsip ini. Jika kita memahami ini, maka selain Ramadan pun, masjid-masjid kita akan terus penuh pada waktu salat 5 waktu. Begitu juga pada hari Jumat. Bahkan masjid akan semakin terasa sempit. Dan inilah yang merupakan tujuan dari pengutusan Hadrat Masih Maud alaihi salam, yakni beliau diutus untuk mendekatkan manusia kepada Allah Ta'ala, dan ini jugalah yang menjadi tujuan baiat kita, yakni mendekatkan diri kepada Allah, menjalinkan ikatan dengannya, dan menjadi hambanya yang sejati. Dan salat kita, ibadah Jum'ah kita, puasa kita, id kita, menjadi sarana untuk meraih kedekatan Allah Ta'ala dan meraihnya. Untuk itulah Allah Ta'ala menetapkan puasa Ramadan setiap tahun, yakni dalam 1 bulan, seorang mukmin dapat meninggikan standar kebaikan dan ibadahnya dengan penuh tawajuh dan teguh di dalamnya. Lalu pada Ramadan berikutnya, ia dapat meningkat pada tahapan berikutnya, bukannya pada tempat yang sama,
seperti sebelumnya. Itulah yang disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada kita, yakni jika hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, berarti kita bukanlah mukmin yang hakiki. Jadi, kita berkumpul pada hari ini bukanlah untuk mengucapkan selamat tinggal pada ibadah Jum'ah, melainkan kita berkumpul di sini untuk menguatkan langkah kita supaya meningkat dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan untuk itu jugalah kita berdoa. Pada hari ini juga, kita harus berjanji bahwa saat ini kita akan meningkatkan jalinan dengan Allah Ta'ala, insya Allah. Janji dan doa ini akan terwujud jika ada kesadaran akan keutamaan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jika kita mengetahui nilainya, jika Allah Ta'ala diyakini sebagai pemilik segala kekuatan sejati, sumber mata air, dan sebagai sarana untuk menyampaikan segala urusan sampai pada hasil yang terbaik, namun jika nilai hiburan dan perdagangan duniawi dianggap lebih tinggi daripada nilai Allah Ta'ala, maka seperti halnya anak-anak yang tidak menghargai nilai sebuah permata. Untuk itu, jika seorang anak menemukan permata, maka ia akan menganggapnya sebagai bola kelereng yang mereka mainkan dengan kawannya. Siapa yang jumlah kelerengnya paling banyak, berarti dialah yang menang. Anak-anak akan memperlakukan permata tadi seperti kelereng. Hadrat Khalifatul Masih yang kedua telah menceritakan satu peristiwa. Beliau bersabda, ketika saya tengah menunggu kapal laut dalam perjalanan haji, pada masa itu biasa menempuh perjalanan dengan menggunakan kapal laut. Saat itu, seorang kawan bercerita kepada saya, beberapa hari yang lalu, ada seorang tukang perhiasan pergi ke pasar, dan permatanya terjatuh, yang berjumlah sekitar 105 butir. Di antaranya ada yang kecil, ada juga yang besar. Ia langsung melaporkan kehilangan itu ke kantor pusat polisi, dan polisi mengabarkan ke seluruh kantor untuk mencarinya. Beberapa hari kemudian, ada seseorang yang membawa permata ke kantor polisi. Ia mengatakan, saya melihat beberapa anak-anak tengah memainkan permata ini. Lalu saya tanyakan ke salah seorangnya. Ia menjawab, saya menganggap benda ini sebagai kelereng yang saya temukan tergeletak dalam keadaan terbungkus di dalam kertas. Saya anggap itu kelereng, lalu saya mainkan. Lalu ditanyakan kepada anak itu, di manakah butiran yang lainnya? Anak itu menjawab, saya telah bagikan ke anak-anak kampung, padahal itu adalah permata yang harganya ratusan juta, namun dianggap tidak bernilai oleh anak-anak itu. Jika seandainya ayahnya yang menemukan itu, mungkin akan disembunyikan, atau mungkin ia akan melarikan diri dari kota, lalu menjualnya di kota lain. Namun, dalam pandangan anak-anak itu, benda tersebut tidak bernilai. Dianggap sebagai kelereng, dan dibagikan kepada kawan-kawannya. Jika seandainya anak-anak itu mendapatkan bola-bola manisan, maka anak-anak itu tidak akan membagikannya. Ketika kawan-kawannya meminta butiran-butiran itu darinya, maka anak itu mungkin menjawab bahwa saya punya 105 butir.
untuk apa saya juga banyak-banyak? Lalu ia membagikannya. Namun jika yang ia temukan itu bola-bola manisan, mungkin alih-alih membagikannya ke teman-temannya, ia berpikir untuk memakannya sendiri. Karena menurutnya, bola-bola manisan lebih berharga dan bermanfaat daripada kelereng. Beliau juga menceritakan satu kisah lagi. Ada seseorang yang tengah berjalan di hutan. Makanannya telah habis sama sekali, sehingga ia menderita kelaparan dan tidak ada peluang untuk dapat menyambung hidup. Lalu orang itu menemukan sebuah bungkusan, dan dengan bahagia ia beranggapan bahwa mungkin di dalamnya terdapat rebusan biji-bijian atau suatu makanan. Lalu ia peluk bungkusan itu dan membukanya dengan pisau. Ternyata di dalam bungkusan itu terdapat berlian. Lalu orang itu membuang berlian itu dengan penuh penyesalan. Pada saat itu, bagi dia, segenggam sayuran atau potongan roti lebih bernilai dibandingkan berlian-berlian itu. Jadi, nilai sesuatu sesuai dengan keperluan dan pengetahuan seseorang. Sebagian orang melihat keutamaan sesuai dengan anggapan dan keperluan. Mereka pergi mencari sesuatu yang kecil, namun mengesampingkan sesuatu yang teramat penting. Yang kita saksikan adalah pemenuhan hasrat duniawi lebih memiliki prioritas dibanding dengan jalinan dengan Allah Ta'ala. Banyak sekali orang di dunia ini yang berbuat seperti itu. Ini jugalah yang menjadi prioritas dalam doa-doa mereka, dan disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dan pengenalan yang benar, mereka mengesampingkan hal-hal yang penting, dan sebaliknya sesuatu yang kurang penting dianggap sebagai prioritas bagi dirinya. Berkenaan dengan prioritas dalam doa-doa yang dipanjatkan, Hadrat Muslim Maud telah menjelaskan poin yang sangat indah. Sebelum saya sampaikan itu, saya ingin sampaikan juga sesuatu bahwa orang-orang pun bertanya kepada saya berkenaan dengan doa, bahwa mereka berdoa dengan penuh kekhusyuan, namun tidak dikabulkan juga. Saya selalu menjawabnya sesuai dengan ayat yang telah saya jelaskan pada khutbah pertama dalam bulan Ramadan kali ini. Allah Ta'ala berfirman, Aku dekat dengan hambaku, dan aku mendengarkan doa-doa mereka. Allah Ta'ala berfirman, Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li, wal yu'minu bi, la'allahum yarshudun. Hadrat Muslim Maud menjelaskan ayat tersebut, bahwa maksud da'wat da'i di sini bukanlah setiap pendoa, melainkan pendoa yang khusus, yang puasa pada siang hari demi untuk meraih ridha ilahi, melaksanakan salat fardu, berzikir ilahi, menjaga salat dan ibadah jum'ahnya, dan pada malam hari mereka berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Memang maksud ada di sini bisa saja setiap pendoa, namun karena di sini kaitannya dengan Ramadan, untuk itu maksudnya adalah mereka yang mengkhususkan dan mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Ta'ala semata. Mereka tidak membatasi ibadahnya itu hanya pada bulan Ramadan saja, melainkan meliputi sepanjang tahun. Mereka tidak berdoa untuk pemenuhan hasrat duniawinya, melainkan berdoa untuk dapat meraih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, mereka yang melupakan segala sesuatu dan hanya berdoa untuk dapat meraih kedekatan denganku, maka aku pasti akan mendengarkan doanya. Inilah definisi ad-da'i yang disampaikan oleh Hadrat Muslim Maud,
Maknanya adalah Allah Ta'ala berfirman, mereka berusaha untuk meraihku. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni. Yakni mereka bertanya mengenaiku, di mana aku? Mereka ingin meraihku. Mereka tidaklah meminta roti. Mereka tidak meminta pekerjaan. Mereka tidak meminta hal-hal kebendaan lainnya. Yang mereka tanyakan adalah, di mana Allah Ta'ala? Di mana aku? Kami ingin menemuinya. Allah Ta'ala berfirman, mereka gelisah untuk dapat berjumpa denganku. Mereka pasti akan mendapatkanku. Allah Ta'ala tidaklah mengatakan bahwa barang siapa yang meminta roti, pekerjaan, jodoh, pasti akan aku dengarkan. Pada umumnya, inilah yang nampak, di mana mereka mengatakan bahwa kami telah berdoa dengan khusyuk, namun tetap saja doa kami tidak didengar. Adapun orang yang memohon pun adalah orang yang ibadahnya bersifat sementara saja. Mereka memberikan perhatian untuk beribadah dan salat dan doa ketika membutuhkan sesuatu. Kondisi khusyuknya itu hanya bersifat sementara saja. Sebagian orang menulis bahwa kami telah berdoa dengan khusyuk. Banyak. Namun Allah Ta'ala tidak mengabulkannya. Allah Ta'ala tidaklah mengatakan bahwa aku akan memenuhi segenap hasrat duniawi kalian atau akan mengabulkan doa-doanya. Namun jika sembari diiringi dengan perubahan suci, lalu berdoa untuk dapat meraih dan menjumpai Allah Ta'ala dengan khusyuk, maka Allah Ta'ala berfirman, aku pasti akan kabulkan dan aku berdiri bersamanya sebagai penolong dan sahabatnya. Akan mengabulkan seluruh keinginannya, dan aku akan melawan musuh-musuhnya. Hadrat Muslim Maud bersabda, sebagian tulisan tidak zahir dari rangkaian kata, melainkan tersembunyi di dalam kalimat. Begitu juga ad-da'i di sini, tidaklah berarti setiap yang berdoa, melainkan yang berdoa kepada Tuhan. Allah Ta'ala berfirman, ketika hambaku berlari kepada aku, di dalam dirinya timbul satu rintihan dan rasa cinta. Lalu menyeru, di mana Tuhanku? Maka katakanlah padanya bahwa aku tidaklah menolak doa-doa orang yang memohon. Aku pasti mendengarkannya. Kebanyakan orang berdoa untuk urusan duniawi, lalu tidak terkabul, kemudian putus asa terhadap Tuhan, seperti yang telah saya sampaikan. Misalnya ketika mencari pekerjaan, atau banyak yang melamar pekerjaan kepada seseorang, namun orang yang lain dipandang lebih layak, sehingga pekerjaan diberikan kepada yang layak itu. Lantas jika orang yang gagal tadi mengatakan bahwa ia telah berdoa dengan khusyuk untuk itu, dalam hal ini mungkin saja orang yang mendapat pekerjaan itu berdoa lebih khusyuk, sehingga berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Demikianlah dalam urusan duniawi, di mana hal-hal kebendaan sifatnya terbatas. Begitu juga pekerjaan, mungkin hanya 1, 2, atau beberapa jumlahnya terbatas. Namun lain halnya dengan Allah Ta'ala yang tidak terbatas. Jika kita memohon kepada Allah Ta'ala, maka setiap orang bisa mendapatkannya dengan syarat dipanjatkan dengan idtirab dan mengamalkan hukum-hukum Allah Ta'ala. Untuk itulah Allah Ta'ala berfirman, taatlah pada perintahku, hargailah keluhuran, kemuliaan, dan keagungan Tuhan. Kenalilah berlian itu, jangan menganggapnya seperti kelereng. Jika itu dilakukan, Allah Ta'ala akan dapat diraih. Barang siapa yang dapat meraih Allah Ta'ala, maka setiap nikmat dunia akan berada di bawah kakinya. Walhasil adalah tugas seorang hamba untuk menaati setiap hukum ilahi. Janganlah menganggap 1 bulan dalam setahun ini cukup. Janganlah beranggapan bahwa dengan hanya hadir pada Jumat terakhir pada bulan Ramadan ini cukup untuk terkabulnya doa-doa. Bertawakallah seutuhnya kepada Allah Ta'ala. Janganlah berkhianat kepada Allah Ta'ala. Dengan begitu,
kita akan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan hidayah secara hakiki. Yang berkenaan dengannya, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala akan menjadi sahabat dan pelindungnya, dan akan memenuhi segala kebutuhannya. Inilah janji Allah Ta'ala. Walhasil, kita yang telah beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam memiliki tanggung jawab untuk meninggikan standar ibadah kita. Standar yang telah kita capai pada Ramadan kali ini, atau telah diupayakan untuk sampai, maka janganlah biarkan itu turun lagi. Tinggikanlah terus standar salat kita, dan teguhkan kehadiran dalam ibadah Jum'ah. Atilah hukum-hukum Tuhan, dan usahakanlah untuk senantiasa termasuk ke dalam orang-orang yang berusaha untuk dapat meraih Tuhan, yakni berdoalah supaya kita dapat meraih Allah Ta'ala. Dan semoga ibadah dan salat kita dapat menjadi sarana perjumpaan kita dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat meraih standar tersebut. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر